Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Wa ya hadratal mukarramin para asatid wa karam sadaq marka nabi wa karam sadiqi dan juga para pengurus Masjid Batimatul Jamal yang dirahmati Allah, dan juga para sepuh, meni sepuh, para jamaah sekalian rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa berkumpul bermuajahah. Mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan kepada kita semua. Allah jadikan hati kita yang istiqomah untuk senantiasa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mudah-mudahan dengan bersyukur nikmat kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita. Kemarin ada kita pengulangan satu hadis baginda Rasul, la salata limun faridin khalafa. La salata limun faridin khalafas saffi. La salata, tidak ada salat kata baginda Rasul, limun faridin, bagi orang yang sendirian, khalafa, di belakang saffin, barisan. Jadi tidak dihitung sholat berjamaah kalau dia dewekan di belakang. Jadi yang namanya jamaah ya kudu ngebaris, nyambung. Kalau dia sendirian namanya tidak jamaah. Kemudian apa? Wazada Tabrani, Imam Tabrani menambahkan fi hadis inwa biswa. Apa kata beliau? Ala dakhalta ma'ahum. Ala, kenapa tidak? Dakhalta, kamu masuk ma'ahum, bersama mereka. Awis tarorta, atau kamu tarik rojulan, seseorang ditarik gitu. Kan kode etiknya begitu, satu baris penuh. Kita sendirian datang, ya, maka caranya adalah tarik seorang, tapi jangan yang paling depan sini. Kenapa? Kalau sholat itu sudah 2 rakaat, yang paling depan sini udah sempurna. Nah, minimal yang sebelah sono. Tapi cara nariknya kalau yang sebelah sono nanti tidak sesuai dengan barisan. Itulah pentingnya memang ketika kita mau berjamaah, maka kalau bisa, kalau misalnya masih ada salah, udah ngikut aja. Jangan bikin barisan baru. Kecuali kalau berdua. Masuk sono kagak cukup berdua, karena salahnya cuma 1. Ya sudah, berdua silakan di sini begitu. Nah, itu cara sholat berjamaah. Jadi tidak dikatakan sholat berjamaah artinya kagak dapat pahala jamaah kalau dia itu sholat di belakang shop. Makanya kadang-kadang si MC ini ngasih tahu, coba yang depan penuhin dulu, nanti giliran sholat langsunglah pas. Tuh Pak. Lah kalau misalnya musim kemarin lagi corona, kosong semua, Bapak gimana itu? Jauh-jauhan semua. Bahkan perintahnya ketika sholat berjamaah, isi, rapatkan. Nah kalau bisa dikosongin, namanya jamaah apa bukan? Tuh.
Tahu itu kemarin ngambil dasarnya dari mana itu? Sholat dijarang-jarangin. Iya. Lah, di sini saja baginda Rasul, la salata limun faridin khalafa saffi. Jadi kalau dia sendirian di belakang, apalagi jarang-jarang. Kalau masih ada selang untuk masuk ke dalam shop yang pertama, masuk. Nah, itu adalah yang kemarin kita pelajari. Untuk selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu, semoga Allah meridai, anhu, kepada Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza, apabila sami'tumul iqamah, kamu sekalian mendengar iqamah, famshu, maka jalanlah. Jadi rumah udah ngedengar nih, famshu ila sholati, ke tempat sholat, wa alaikumus sakinah, dan wajib. Sakinah itu artinya tenang, wal waqar, jadi sabar. Wala tusri'u, jangan bergegas, mempercepat, buru-buru. Fama adraktum, maka apa-apa yang kamu dapatkan, fasallu, maka sholatlah. Wa ma fatakum, dan apa-apa yang ketinggalan atau kamu tertinggal, fa'atimmu, maka kemudian sempurnakanlah. Jadi kata baginda Rasul, idza sami'tumul iqamah, kalau ngedengar iqamah langsung jalan. Ini mah kalau kita masih di rumah. Memang bagusnya kalau yang namanya di masjid, sebelum adzan kita udah datang. Tuh. Karena kalau orang datang sholat berjamaah, dia lari, itu mengganggu kehusuan orang yang sedang sholat. Tuh. Dosa, Pak. Jadi kan apalagi kedengar telapakannya, gelubuk. Apalagi pintu lah, bobruk. Tuh, Pak. Ya, nggak boleh. Maka kode etik sholat itu betul-betul dihargai. Emang kita niatnya mah pengen dapat tuh sholat. Tapi kalau misalnya mengganggu orang lain, maka jadilah kita bukan malah dapat pahala sholat, tapi malah dosa mengganggu orang yang sholat. Itu pekerjaan setan, mana? Walaupun kita pengen buru-buru, kita masih di rumah. Pas ngedengar qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rokok masih sepotong. Diinyot lagi sama dia. Serutut, diinyot sama dia. Baru dibuang. Qad qamatis salati, qad qamatis salat. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Belum didamping pakai kain, belum wudu, kopi lagi masih ada. Tapi kan buru-buru di rumah, silakan. Kalau dari rumah lari sekencang-kencangnya boleh. Tapi ingat, saat dia masuk ke masjid, apa kata Rasulullah? Wala tusri'u, tertib. Jangan buru-buru. Jangan ganggu orang lain. Fama adraktum, apa yang kamu dapat, udah. Dapatnya ruku langsung. Dapatnya sujud langsung. Dapatnya takbir langsung. Dapatnya tahiyat langsung. So. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan yang ketinggalan sempurnakan, itu dapat pahala. Enggak mesti kita dari rumah gitu langsung, wah, ini kudu dapat nih. Langsung lari, mentok itu,
buka kreot sama dia. Tutupnya orang buru-buru, enggak di pelan-pelan gitu. Tinggalkan itu pintu. Jobret. Lari lagi nyampe sini. Kan suara kain itu kedengeran banget. Grubuk. Tuh, Pak. Ngeganggu orang sholat. Enggak boleh begitu kaedahnya. Etikanya enggak begitu. Ya, itu kata baginda Rasul. Maka apa? Baru udah terus sisanya kerjain. Kita sholat jamaah, dapatnya tahiyat akhir, dapat pahala jamaah. Pas giliran kita masuk, lah udah tahiyat akhir, langsung kita takbir, Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, imam salam, diri sempurnakan 4 rakaat kalau sholat zuhur. Tuh begitu. Jangan nungguin assalamualaikum, dia baru sholat. Kadang-kadang ada itu yang begitu. Dia datang, imamnya lagi tahiyat akhir, kata dia mah, orang kagak ngerti gimana caranya. Jadi kalau kita itu sholat berjamaah ketinggalan, si imam lagi ruku, ya sudah langsung takbir dulu, cuman jangan langsung ikut ruku, nggak takbir. Takbir dulu, niat dulu biasa, usolli fardol zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblatin adaan makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, langsung ruku. Tuh. Nah, malah kalau misalnya ruku kemarin itu dibahasnya dapat 1 rakaat. Kalau dia bisa langsung ruku. Tapi kalau pas giliran dia datang, dia niat langsung sujud, berarti tidak dapat. Nah, dihitung lagi yang tadi sujud 2 kali sujud bonus sholat, jangan dihitung. Berarti kita mulain lagi, ketinggalan 1 rakaat namanya. Tuh. Pas kita datang tahiyat awal. Lagi at-tahiyatul. Langsung kita takbir, Allahu Akbar. Setelah niat langsung duduk. Tahiyat awal, berarti itu tahiyat awal enggak dihitung. Bangun lagi kan bareng imam, berarti baru dapatnya 2 rakaat, nanti tambah 2 rakaat lagi. Gitu. Jangan si imam lagi tahiyat awal, kita datang, ntar aja tanggung. Tuh, nungguin si imam bangun. Iya kalau umurnya panjang. Pas kita nungguin diri mati, belum sempat sholat. Tuh Pak. Makanya apa? Itu tadi, ikutin gerak sedapatnya kita. Ketika kita datang, oh dapatnya tahiyat awal nih. Langsung duduk tahiyat awal. Baca tahiyat biasa. At-tahiyatul mubarakatuh. Bukan cuma duduk doang. Tuh, begitu caranya. Pokoknya dapatnya gimana itu posisi si imam dan yang lain sebagai makmum masbuk udah ikutin. Ikutin aja udah. Jangan segala pakai nungguin. Ya. Nih dia masih ruku, Allahu Akbar. Ruku tanya rakaat keberapa ini? Rakaat kedua, ntar dah dikit lagi dah. Diri ngejegek. Nungguin. Tuh. Jangan langsung sholat. Tuh kode etik sholat berjamaah. Cuman hati-hati sekali lagi, jangan ganggu orang lain. Suara-suara kita. Maka kalau bisa jagalah diri kita pada saat sholat berjamaah. Kalau bisa mah yang sekiranya mengganggu kayak bersendawa, kemudian bangkis atau apa, kalau memang masih bisa ditahan. Karena itu akan mengganggu orang lain. Tapi kalau memang nggak bisa, ya sudah, silahkan. Tapi kalau bisa diminimalisir.
Jangan sampai sengaja bangkis. Hasyum. Itu batal. Kita kalau bangkis sengaja. Artinya apa? Suaranya suara mulut. Bukan suara hidung. Kan kalau bangkis kan mestinya suara hidung. Gitu. Dikit suaranya. Tapi kalau kita itu karena kurang puas, pakai suara mulut. Hasyum. Tuh. Nah, itu batal, Pak. Kalau pakai suara mulut. Tuh. Orang kita dehem aja kan nggak boleh. Kecuali kalau memang gatal banget, dehem boleh. Kalau cuma sekedar itu nggak boleh, Pak. Tuh. Kalau cuma sekedar gatal bener, boleh silakan. Tapi kalau ambil berkali-kali, nggak boleh. Iya, itu namanya bergerak di luar gerakan sholat yang punya makna. Itu nggak boleh. Nah, itu adalah sholat. Jadi kalau kita nggak dengar, makanya cepat-cepat tuh ya sebelum waktu sholat, sebelum datang adzan kita udah siap-siap. Jangan sampai tadi. Ya. Kemudian wa'an Ubay ibni Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Ubay, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatur rajuli, salatnya seorang laki-laki atau seseorang yang salat ma'ar rajuli, bersama satu orang laki-laki, azka, lebih baik, min solatihi, daripada solatnya wahdahu, sendirian. Solat yang sendirian lebih baik daripada solat yang berdua lebih baik daripada dia solat yang sendirian. Kemudian wasolatuhu, dan solatnya ma'ar rajulaini, dua orang laki-laki, azka, itu masih lebih baik, min solatihi ma'ar rajul, daripada bersama satu orang. Berarti makmumnya dua. Solat yang makmumnya dua itu lebih baik daripada solat yang makmumnya satu. Tadi solat sendirian lebih baik, solat yang bermakmumnya satu lebih baik daripada solat sendirian. Berarti kan berjamaah dia betul, karena makmumnya satu. Nah sekarang ditambah lagi oleh baginda Rasul, solat yang bertiga, artinya makmumnya ada dua, lebih baik daripada solat yang berdua-dua, makmumnya satu. Begitu. Kemudian wa makana aksaro, dan kalaupun ya wa makana aksaro, dan seandainya wama dan apa-apa karena ada aksaro itu ternyata lebih banyak, fahuwa ahabbu, maka itu lebih dicintai ilallahi, oleh Allah azza wa jalla. Berarti semakin banyak jamaah semakin bagus gitu maksudnya. Tuh. Semakin banyak jamaahnya semakin nilainya bagus di mata Allah. Maka kalau misalnya udah langsung ikut aja, nggak usah bikin yang baru lagi. Kadang-kadang kalau lagi di perjalanan masih ada orang jamaah belah sono, kita ngejar lagi di sini. Padahal cuma berdua-dua doang. Di sono ada 3 orang, di sini kita berdua doang. Jangan kita bikin sholat baru, mendingan ngikut di sono, lebih utama gitu. Lebih utama yang banyakan gitu. Daripada kita berdua-dua, lebih bagus lagi kalau kita gabung di sono, berarti ada 5 orang. Karena awalnya bertiga, kita berdua, tambah kita 2 orang, berarti berlima. Itu lebih utama daripada kita cuman berdua-dua doang. Gitu. Kadang-kadang enggak begitu. Karena takut katanya dia mau kelamaan imamnya. Iya, dia mau buru-buru akhirnya ke sini. Itulah ibadah kita udah kalah mulu.
Padahal mah insya Allah yang namanya ibadah mah Allah tolong. Pemikiran kita kadang-kadang cetek, mengalahkan ibadah untuk kepentingan dunia. Seharusnya ibadah dulu kita pentingin daripada kita nggak selamat. Kan hidup di dunia mencari pahala sebanyak-banyaknya. Nah, ini adalah yang dianjurkan oleh baginda Rasul. Jadi apa? Wa makana aktsara fa huwa ahabbu ilallahi azza wa jalla. Maka kalau seandainya itu lebih banyak daripada yang sebelumnya, itu lebih dicintai oleh Allah. Jadi mendingan cari yang udah nggak usah bikin partai baru maksudnya gitu. Mau beda kayak mau gimana kayak, wah ono mah katanya kelompoknya lain. Sholat jamaah mah kagak ngelihat kelompok. Gitu. Ya, nggak ngelihat kelompok. Udah aja ngikut langsung. Ya. Ngikut langsung. Nggak usah ngelihat wah dia lain ono pakai rompi romannya. Celananya lain, bajunya lain. Lah, kalau misalnya sholat itunya lain, polisi berarti lebih lain lagi. Presiden berarti lebih lain lagi. Seharusnya jadi imam pun presiden. Nah, kalau presiden nggak sanggup jadi imam, berarti ada ulama di belakang kan ulama yang jadi. Nah, padahal apa? Di dalam sholat berjamaah tidak ada istilah siapa dia. Udah langsung yang dicari keutamaan sholatnya. Bukan dengan siapa kita sholat. Kata Rasulullah, semakin banyak jamaah, semakin utama. Jangan pakai kaci segala ngelihat lain ono mah. Enggak anu sama kita katanya lain ono mah. Kita bikinnya yang sini partai baru. Kan dalam sebuah tempat tidak boleh ada 2 sholat berjamaah. Kode etik sholat Jumat itu kan begitu. Tidak boleh dalam satu kampung yang masih berdekatan untuk menyelenggarakan sholat Jumat. Kalau dia syaratnya masih kurang, mendingan jadi satu saja. Termasuk ketika dalam sebuah masjid. Tidak boleh ada sholat berjamaah di dalam satu masjid. Sholat berjamaahnya ada 3 regu. Ini ngadain, sono ngadain lagi. Kita tuh harus legowo. Ibadah itu karena Allah. Tidak melihat kelompok, tidak melihat golongan. Pas dilihat, mau warnanya biru semua katanya. Kita mah hijau. Wah, dia mah katanya kelompoknya kelompok si anu. RT anu. Wah, lain itu pemakainya sama kita. Ada bacaannya gue lain, kita bacaannya. Tuh. Nah, kagak begitu. Di mana-mana juga bacaan sholat sama. Gitu. Ya, maka jangan bikin partai baru, udah ngikut langsung. Tuh. Wa an Ummi Waraqah radhiyallahu anha, dari Ummu Waraqah, semoga meridhoi anha kepada Ummu Waraqah. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Ummu Waraqah itu perempuan. Beliau itu mendengar dari baginda Rasul, amaroha, memerintahkannya Rasulullah SAW hak kepada Waraqah, Waraqah, anta umma, untuk mengimami ahlad dariha, yakni keluarganya di rumah. Itu mah kalau perempuan. Kata Rasulullah diperintahkan, karena Waraqah itu kan perempuan. Maka kata Rasulullah, udah imamin yang ada di rumah, begitu. Kalau laki-laki berarti di masjid. Kan ada bahasa. Kalau misal laki-laki dekat sama masjid, sholat di rumah, pakaiin mukena. Ya. Ada laki-laki rumahnya dekat dengan masjid. Dia sholatnya di rumah, pakaiin mukena katanya. Kenapa? Di rumah mah perempuan. Imam makmumnya juga perempuan. Yang laki-laki ajak semua ke masjid. Tuh. Berarti di sini ada perintah, kalau perempuan mah
sholat berjamaahnya di rumah. Sebagaimana ada hadis baginda Rasul yang lain bahwa lebih baik kalau perempuan itu sholat di rumah. Termasuk kita juga laki-laki, yang paling bagus sholat rawatib kita atau sholat wajib kita adanya di masjid. Sementara kalau sholat sunnah kita di rumah. Apa salah kalau sholat di masjid? Kagak. Yang paling baik. Jatuhnya bukannya larangan, anjuran. Mau dikerjain di masjid ya nggak salah. Karena kita daripada di rumah, kan kalau nyampe rumah males banget ya. Karena habis sholat isya nih, langsung aja kita habis sholat isya kita sholat sunnah ba'diyah 4 rakaat. Kira-kira kalau bisa kita tunda di rumah, dikerjain itu. Daripada di rumah maka gak dikerjain, ya sudah nggak apa-apa di masjid. Nyampe rumah ngelihat TV, ngelihat bola, ketiduran kancelep. Khawatir ketika ketiduran, habis sholat qobliyah, sholat sunnah yang tutup witir, kesian katanya nanti silahkan. Kalau khawatir, tapi kalau kenyataan nanti bisa bangun, witirnya nanti saja pas habis sholat tahajud, begitu. Maka dulu saya pernah diajarin sama guru saya, kalau misalnya khawatir kita nggak bangun tahajud, maka silahkan selesai sholat 2 rakaat qobliyah, kemudian sholat hajat, kemudian sholat sunnah yang lain, dan sebagainya, kemudian tutup dengan witir. Begitu. Jadi setelah sholat isya. Cuman memang panjang sampai jam 9 itu sholat witirnya baru kelar. Kenapa? Witir nggak bangun. Tapi bangun sholat tahajud, witir lagi boleh. Witir yang pertama itu anggapnya sunnah yang lain. Gitu. Witir 2 kali boleh. Memang kekhawatiran daripada bangun, maka kita sholat witir, kita tutup aja itu sholat. Kan witir itu penutup. Udah langsung kita tutup dengan witir, nggak apa-apa. Tapi pas giliran ternyata kita pulang ke rumah, tidur, bangun malam-malam jam 2 tahajud kita tutup dengan witir, boleh. Gitu. Ya. Itu adalah kaifiah pelaksanaan sholat. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mempelajari hadis-hadis baginda Rasul, kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, begitu Pak. Jadi nanti kalau misal sholat jamaah datang ketinggalan, nggak usah bara-buru, biasa aja. Sedapatnya kita. Pesuruh atau lelaura di rumah. Kalau kita nggak mau buru, udah datang pas adzan. Pas adzan datang, akhirnya apa? Kalau adzan datang, kita bisa sholat sunnah juga. Kalau qomat datang, kita nggak dapat apa-apa. Minim banget ibadah kita kepada Allah. Malu kita kepada Allah. Jamaah sekalian, kiranya kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Lumayan, alhamdulillah. Ya 30 menit rasanya udah aja nih. Ada kelas lisik duduknya nggak beda udah. Iya. Mau ngaji banyak ujian dan cobaannya. Pantatku udah panas-panas sedikit tuh dia, Pak ya. Ya, baik. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan pemahaman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah, sekali lagi diberikan ilmu yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Bihadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama jalalikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa fahamnaha Sulaiman wa
atayna hukma wa ilma wa syakhadna ma'a dauda jibala yusabbihna wa tarawakunna fa'ilin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin Allahumma ya ghani hamid ya mubni ya mu'id ya rahim ya wadud agdina bihalalika an haramik wa bi ta'atika amma syadik wa bi fadlika amman siwa rabbana atina min ladunka rahmatan min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.